Apa makna tubuh dalam pandangan agama ketika kita mencari kesempurnaan? Tubuh yang retak, jiwa yang dicintai. Halo, saya Lili. Hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan hubungan agama dan tubuh. Dan bagaimana tubuh bukan sekedar bentuk fisik, tetapi ruang spiritual tempat Tuhan hadir. Karena seringkali kita memperlakukan tubuh sebagai sesuatu yang harus sempurna. Padahal dalam kitab mengingatkan bahwa Tuhan justru dekat ketika tubuh dan hati kita sedang rapuh-rapuhnya. Mendengar topik tersebut, saya teringat pada Nina Sayers. Ia adalah tokoh utama dari film Black Swan, seorang penari balet yang mengejar kesempurnaan sampai tubuhnya sendiri menjadi korban tekanan. Seperti luka-luka kecil, kuku terkelupas, tubuh gemetar. Semua itu muncul karena ia percaya bahwa nilai dirinya bergantung pada kesempurnaan. Namun Alkitab berkata dalam Mazmur pasal 34 ayat 18, Tuhan dekat kepada orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Ayat ini membuat saya melihat bahwa ketika tubuh kita retak, Tuhan tidak menjauh. Justru di momen paling gelap, Tuhan datang paling dekat. Berbeda dengan Nina yang merasa harus sempurna untuk diterima. Tuhan menerima kita bahkan dalam ketidaksempurnaan. Saya membayangkan jika Nina bertemu dengan Henry Nouwen, imam Katolik yang menulis tentang luka manusia. Nouwen berkata, "The beauty of the soul shines through the wounds of the body." Keindahan jiwa sering justru tampak melalui luka tubuh. Saya rasa Nouwen akan mengingatkan Nina bahwa tubuh bukan alat untuk membuktikan nilai diri. Tubuh adalah persembahan. Seperti tertulis dalam Roma pasal 12 ayat 1, serahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Bagi saya ayat ini tidak memerintahkan kita menyiksa tubuh, tetapi mengundang kita menghargai tubuh dengan kasih. Karena tubuh kita adalah bagian dari ibadah itu sendiri. Dari tradisi lain, Thich Nhat Hanh berkata, "Your body is your first home. Treat it gently." Meski berasal dari ajaran berbeda, pesan ini sejalan dengan firman Tuhan dalam Yesaya pasal 43 ayat 1. "Jangan takut karena aku telah menebus engkau. Engkau berharga di mataku." Jika kita berharga di mata Tuhan, maka tubuh kita dengan semua kekurangan dan kelemahannya juga berharga. Mungkin jika Nina bisa melihat tubuhnya sebagai rumah, bukan beban, mungkin ia tidak akan membunuhnya dengan kekerasan. Dan melalui refleksi dengan tokoh Nina dari film Black Swan, saya belajar bahwa tubuh bukan musuh jiwa. Tubuh adalah tempat Tuhan mendidik kita lewat luka, pemulihan, dan keheningan. Saya ingin melihat tubuh saya bukan sebagai proyek kesempurnaan, tetapi sebagai ciptaan yang berharga di hadapan Tuhan. Terima kasih.